guys, perkenalin nama gue Alan Dinata. Jadi di sini di video kali ini gue mau ngebahas tentang komik One Piece yang judulnya ini Mimpi Luffy nya guys. Mimpi Luffy. Volumenya ini volume 105. Jadi volume ini menurut gue nih jadi salah satu volume penting karena jadi transisi dari akhir Arc Wano menuju fase akhir cerita One Piece. Jadi setelah kekalahannya si Kaido, kondisi dunia tuh langsung berubah drastis banget karena Wano akhirnya bebas dari penindasan dan kemenangan aliansi topi jerami. Bikin nama Monkey D. Luffy makin dikenal di seluruh dunia. Bahkan di volume ini, Luffy resmi dianggap sebagai salah satu Yonko baru. Ini nunjukin kalau posisi Luffy ini bukan bajak laut biasa gitu, melainkan dia nih menjadi rajanya bajak laut dan tokoh yang paling berpengaruh di dunia One Piece. Terus yang menariknya dari volume ini tuh nggak terlalu fokus ke pertarungan besar seperti sebelumnya guys. Ceritanya tuh lebih banyak nunjukin dampak dari kekalahan Kaido dan bagaimana dunia luar tuh mulai bereaksi. Pemerintah dunia mulai melihat si Luffy sebagai ancaman yang jauh lebih serius dan beresiko. Selain itu, banyak perubahan kekuatan politik dan kondisi dunia yang mulai diperlihatkan sedikit demi sedikit. Terus, ada juga momen penting ketika Luffy membicarakan mimpi sejatinya kepada kru topi jerami. Reaksi kru seperti Zoro dan Nami dan yang lainnya tuh terlihat kaget sekaligus bingung. Tapi uniknya pembaca nggak langsung dikasih tahu isi mimpi tersebut tuh apa. Hal ini nih yang bikin banyak teori bermunculan dan jadi salah satu misteri besar di One Piece sampai sekarang. Iya nggak sih? Terus itu selain itu, volume ini juga mulai mengarahkan cerita ke arc baru yaitu Egghead. Kita mulai diperkenalkan dengan perkembangan teknologi dan sosok ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Dari sini nih terasa banget nih kalau cerita si One Piece nih sudah mulai memasuki fase akhir. Karena rahasia dunia tuh mulai sedikit demi sedikit tuh dibuka guys. Kalau dari sisi pacingnya, menurut gue volume 105 ini memang terasa lebih santai dibandingkan volume sebelumnya. Tapi justru ini nih yang bikin volume ini menarik. Eiichiro Oda lebih fokus membangun suasana dan menyiapkan konflik besar selanjutnya. Jadi walaupun minim aksi, setiap chapter tetap terasa penting karena penuh informasi dan petunjuk baru tentang arah cerita ke depannya. Kalau dari segi artwork, gambar di volume ini tetap jadi keren dan paling detail seperti biasa. Desain Gear 5 Luffy masih menjadi salah satu hal yang paling penting. Mencolok karena terlihat unik, absurd, dan tetap kuat. Cover volumenya juga menarik karena menampilkan 4 Yonko baru yang menandakan perubahan era di dunia One Piece nih. Menurut gue, kekuatan utama volume 105 ada di pembangunan cerita dan misterinya. Volume ini berhasil bikin para pembacanya ini penasaran tentang apa sih yang akan terjadi selanjutnya gitu. Terutama soal si mimpi Luffy, pemerintahan dunia, dan rahasia besar yang selama ini masih disimpan. Jadi kesimpulannya, volume 105 bukan volume yang penuh pertarungan besar, tapi lebih fokus kepada transisi yang sangat penting gitu guys. Di sini kita bisa lihat nih bagaimana kemenangan di Wano mengubah dunia One Piece secara keseluruhan dan jadi awal menuju konflik yang lebih besar di masa depan. Dan buat gue pribadi, volume ini berhasil menunjukin kalau One Piece sekarang benar-benar sudah masuk ke tahap akhir dari cerita. Tapi justru makin seru dan penuh misteri. Thank you guys yang udah nonton. Bye.